ambil nanti anunya. Di grup Ya. udah saya kirim. Udah, Iya. saya juga sudah kirim di grup. Bapak Ibu, silakan. Ya, saya ulangi. Silakan Ya. masuk, anak-anak. Silakan duduk cari tempat yang ternyaman. Silakan masuk. Iya, Assalamualaikum, makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. terima kasih telah memenuhi undangan saya, telah memenuhi panggilan saya untuk bergabung di ruangan konseling ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ya, sebelum kita melanjutkan, jauh, sebelumnya harusnya kita saling kenal dulu. Mulai dari saya ya. Nah, hai anak-anak, nama saya Pak Takwa, TAWWA. Ya, jadi seperti itu nanti caranya memperkenalkan diri. Silahkan dilanjutkan. Apa dulu nih, Pak? Ya, dulu sih. Oh, Ya, Lucy, iya. Lucy silakan. Iya, terima kasih, Pak. Hai, teman-teman. Hai juga, Bu. Ya, Luciana. Lucy Ya. ya panggilnya. Iya, perkenalkan nama saya LUSIANA. Panggil aja Lucy. Terima kasih. Selanjutnya saya tunjuk. BKP. Ya, saya Terima tunjuk. kasih, Lucy. Langsung tunjuk atau gimana, Pak? Tunjuk aja, Langsung tunjuk aja, tunjuk Lucy. ya. Tunjuk Yang aja di temannya. sebelah saya nih, yang di sebelah tempat duduk saya, Nur Hikmah. Buka di Ya, anu, enggak, Bu. toh? Ibu Bu Bukan ya, Pak? Yuli ya, Oh, Yuli Yuli, kayaknya. ya, Yuli. Yuli ya, yo Yuli. Diperkenalkan toh namanya Yuli. Bukan Bu Nur Hikmat. Oke. Halo teman-teman semuanya. Kenapa Pak Adi senyum-senyum itu? Halo juga. Hai. Hai. Nama saya YULISTIA. Yulistia, dipanggil Yuli. Oke, terima kasih teman-teman. Halo Tunjuk Andi, temannya, kenapa lagi Yuli. itu senyum-senyum? Tunjuk temannya Yuli. Yang mana lagi di samping? Oh iya, saya tunjuk Ayu. Fitri, silakan Fitri. Oh, Silakan Fitri ya? Fitri. Ya. Halo teman-teman. Halo Fitri. Halo. Perkenalkan, nama saya, Bapak lupa nama saya. Nama saya ILA. Ila. Oh. Ila, halo Ila. Ila. Halo. Ya. Terima kasih Bapak. Maaf ya. Saya tunjuk terima lagi kasih. ya Pak. Ya, tunjuk aja temannya siapa yang pakai kacamata lah Pak. Siapa itu? Siapa yang pakai kacamata itu ya? Temannya ada Sri di sini. Oh, ada Riri. Mana Riri Pak? Ya. Silakan Riri. Sudah ditunjuk oleh temannya. Saya Riri Pak. Itu saja Pak. Ya. Terima kasih Riri. Ya, selanjutnya yang terakhir ada teman kita Dharma ya, Dharma ya namanya ya. Iya Pak. Halo. Silakan. Teman-teman. Assalamualaikum. Nama saya DARMAWTI. Darmawati, dipanggil Dharma. Halo Dharma. Iya. Jadi sudah saling mengenal toh. Jadi sudah saling mengenal. Saya juga sudah memperkenalkan diri tadi. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok? Nah, konseling kelompok itu di mana kalian akan dibantu untuk menyelesaikan masalah kalian.
Nah, bagaimana caranya? Ya caranya ya nanti kita akan berdiskusi di sini ya. Jadi jangan malu-malu ya. Iya, Ya. Pak. Jangan malu-malu ya. Iya, Andi, Pak. Lucy, Yuli, Dharma, Ila, dan Rili. Jangan malu-malu ya. Iya. Pak. Ya, betul. Jadi jangan malu-malu karena di sini terjaga rahasianya. Ini Rahasianya Pak terjaga. Guru, masih ada ini Ya. teman kita tadi satu yang belum perkenalan ini. Oh, siapa itu? Ini Oh, Andi ya, Pak. ya. Ya, jadi Ini saya tunjuk Andi satu-satunya ya. cowok terganteng ya. Aduh, saya lupa juga. Iya. Terlupakan ya Pak. Silakan. Memang tadi saya sengaja ini teman-teman saya diam ini. Ya. Ya, silakan. Silakan Menangis diperkenalkan. hatiku. Good morning, my friend. Good morning, Mister. Good morning too. Nah, Yes. Oke, nama saya ANDY, dipanggil Andi. Oh, dipanggil Hai, Andi. Andi. Hai Andi. Andi. Oke, sudah ya. Jadi saya lanjut lagi bahwa kita di sini rahasianya terjaga kok. Jadi tidak ada yang dibocor-bocorkan, tidak ada ember bocor di sini ya. Nah, Ya, Pak. Iya Pak. apakah kalian sudah siap melakukan konseling kelompok? Siap, Insya Allah Pak. siap Pak Pak. Guru. Siap ya. Nah, saya mau ingin bertanya kepada Naila. Naila, hari ini gimana sih suasananya Naila, suasana hatinya? Saya sedih, Pak. Kenapa sedih? Ya, saya udah melakukan yang terbaik buat orang tua saya, tapi apa yang saya lakukan itu nggak pernah dihargai, Pak. Jadi saya merasa Nah, berguna, Pak. oke. Jadi ini Ila bermasalah dengan orang tuanya ya, karena tidak pernah dihargai ya. Iya, Pak. Oke. Nanti kita akan bahas ya. Ini masalahnya Ila ya. Kita akan bahas di kegiatan kita kali ini. Nah, selanjutnya mungkin Andi gimana perasaannya hari ini Andi? Aduh, hari ini galau saya, Pak. Oh, lo kok galau? Iya. Apa yang banyak membuat Andi galau ini? Banyak, Pak, permasalahan ini. Masalah apa? Boleh diceritakan satu masalahnya apa? Ya, ini kemarin sama teman saya, gara-gara saya nggak ngasih contekan tugas, ngasih tugas saya ke dia, marah teman saya itu, Pak. Bilang saya pelit gitu, Pak. Aduh. Gara-gara nggak mau nyontekin tugas itu. Berarti ini Andi salah satu pintar ya di kelas. Ya pinter sih enggak, Pak. Tapi ya kalau ngerjain tugas saya kerjakan, Pak. Oh, begitu. Tapi maksud saya itu sama teman saya ya belajar sama-sama, jangan nyontek gitu. Ya, begitu ya. Oke. Tapi teman saya itu maksa mau ngelihat tugas saya, Pak. Nggak sampai dipukul kan? Enggak, Pak. Cuman tidak. ngancam-ngancam sedikit tapi, Pak, itu, Pak. Oh, ngancam. Oke. Gimana perasaannya pada saat diancam, Andi? Ya, yang ngerasa was-was sedikit, Pak. Takutnya nanti rembet-rembet ya saya diiniinnya, Pak. Ya akhirnya tapi sudah itu, Pak, sudah saya kasih belajar bersama. Tapi kalau kalau nyontek saya nggak mau, Pak. Tapi kalau belajar bersama ya mau saya, Pak. Tapi sudah itu, Pak, sudah selesai itu. Pak, Andi ini sekelas ya dengan Nak Yuli? Ya beda kelas. Kalau Yuli itu kelas ini, Pak, dia. Oh, beda kelas. Ya di ujung itu, Pak. Nah, ujung sekali, Pak. Yang di ujung sekali itu, Pak. Di sudut. Oh, tahu nggak masalahnya Andi seperti ini, Nak Yuli? Saya cuma dengar aja, Pak. Dia kan karena sering temannya nyontek sama dia,
Ya. Makanya dia kadang dibully-bully juga, Pak. Karena Oh, nggak mau dibully. nyontekin. Iya, Pak. Gitu. Betul, Pak. Terus bagaimana tanggapannya Yuli? Menurut Yuli, ini teman-temannya Andi gimana menurut Yuli? Menurut saya ini Pak, ada yang suka membuli dia karena tidak mau menyontekin, tapi ada juga yang teman sama dia, Pak. Tapi sedikit, Pak. Ya, 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 ya. Nah, itu yang Jadi, kadang, ya. Kenapa, Andi? ya itu yang kadang, Kadang kenapa? ya terkadang membuat hati saya ini sedih, Pak. Nah, sedih. Ya, Sedihnya kalau sampai gimana itu? Karena temannya Dari sedikit, Pak. Dia dijauhin sama temennya. Ya. Oh, temannya sedikit. Jadi merasa minder ya, temannya sedikit ya. Iya, Pak. Kalau sama Bu Yuli ini kan karena Bu Yuli kalau nanya tugas sama saya, terus dia nraktir saya, Pak. Yulinya, Pak. Oh, begitu. Oh, imbalan dia, Pak. Oh, minta imbalan. Oh, nggak Nah. minta, Pak. Tapi kalau Yulinya ngajak ke kantin, ya saya ya dijajani, Pak. Iya. Oh. Andi. Ya. Ya. Sama Yuli nggak ada itu kan, udang di balik bakwan. Oh, nggak ada. Oh, nggak Kalau- ada. Kalau Kalau Yuli, Yuli sudah ada kan, bukannya Oh, Andi. gitu. Oke. Oh, Nah, saya mungkin nggak masuk kriterianya, Bu. oh, gitu. Ya, kita fokus kembali ya ke masalahnya. Jadi, masalah Andi ini dan masalah Fitri tadi mungkin akan kita ketahui lebih lanjut lagi, ya. Kita akan gali lebih lanjut lagi. Saya mau minta sama Ibu Nak Dharma. Iya, Pak. Nak Dharma ini pernah datang ke ruangan BK. Ya, saya lihat di catatan saya ini Nak Dharma pernah mengiris-iris tangannya. Kenapa itu? Ya, hampir-hampir mirip tadi sama masalahnya si Ila. Nah, Ini kenapa? saya merasa bahwa ini tidak mendapat penghargaan dari orang tua, tidak ada perhatian begitu. Jadi mungkin dengan ini salah satu saya ambil pelarian, Pak, supaya dapat perhatian dari orang tua. Kemarin berdua dengan Riri ya? Riri juga ya? Iya, Riri? Pak. Riri juga ya bersama Dharma kemarin datang ke ruangan saya ya. Iya, Pak. Nah, apa bisa ceritakan secara spesifik masalahnya Riri gimana? Tadi Dharma sudah tuh menceritakan. Ya, Pak. Gini, Pak, kalau permasalahan saya ini, Pak, saya itu kan kalau pulang, kita kan pulangnya sudah siang, Pak ya, hampir sore, Ya, Pak siang. ya. Nah, jadi saya itu, Pak, biasanya kalau pulang sekolah tuh kan pengennya istirahat dulu, Pak ya. Ya. Nah, tapi pas waktu di rumah, saya itu nggak boleh istirahat, Pak. Langsung harus bantu pekerjaan di rumah, nyuci piring, nyapu, dan sebagainya, Pak. Jadi saya di situ tuh merasa saya ini bukan seperti anak kandung, Pak. Saya seperti anak tiri atau anak ambilan seperti itu, Pak. Karena seperti tidak dihargai, Pak. Nah, tidak disayang. Saya beranggapan bahwa diri saya itu tidak disayang, Pak. Makanya saya itu melakukan hal seperti itu, Pak, supaya orang tua saya itu perhatian kepada saya. Mungkin itu saja, Pak. Itu ya. Ya, Pak. Andi tahu masalahnya Riri seperti itu, Andi? Ada yang lebih berat dari masalahnya Andi itu? Ya kalau Riri mah agak ini, Pak, kurang dekat sama saya. Ya. Nah, karena Kenapa? Riri kan kelasnya kelas excellent, Pak. Saya ini hanya kelas biasa. Oh, Jadi, gitu. Tapi bagaimana menurut Andi masalahnya Riri? Ya saya belum karena enggak ini, Pak. Saya sama Riri, Pak. Enggak kenal Nggak betul. tahu ya. Iya. Nggak kenal betul. Karena kalau menurut Riri kan kelas excellent, Pak. Saya ini kan kelas biasa, Pak. Kelas ekonomi, Pak. Nah, Dharma mungkin tahu ya masalahnya Riri.
dan Rili juga tahu masalahnya Dharma. Nah, gimana ini menurut tanggapannya Dharma Iya masalahnya? Pak, kita sering curhat-curhatan begitu, karena kita punya masalah itu hampir sama ininya, permasalahannya seperti ini, merasa nggak dihargai sama orang tua begitu. Kalau saya orang tuanya sibuk kerja, nah kalau si Ya. Riri itu begitu, sampai di rumah langsung harus cuci piring, harus ini, harus nyapu, padahal kan dia capek begitu. Tapi kalau saya sama sekali nggak ada perhatian Pak dari orang tua seperti itu. Oh, seperti itu, nggak ada perhatian juga ya dari orang tua ya. Berarti sama ya masalahnya dengan Sri. Sri, ada nggak hal-hal yang sudah dilakukan Sri? Hal-hal yang dilakukan melakukan untuk mengurangi masalah itu tadi, masalahnya. Yang disuruh cuci piring, kalau nggak mau cuci piring gimana itu? Dimarah, Pak. Dimarahin. Ya, dimarahi, Pak. Kalau saya dimarahi, Pak, ujung-ujungnya saya nangis, Pak. Masuk dalam kamar, nutup pintu, nangis, Pak. Makanya tadi saya berpikiran, saya ini anak kandung atau bukan, Pak, seperti itu. Jadi kalau masuk kamar itu menyendiri, Pak. Lah sama dengan Ila ini. Ila, gimana Ila? Nih Ila, ada temennya sama juga nih, Ila. Iya Pak, sama ya kita ternyata Riri. Iya ya Ila. Saya juga kayak gitu. Aku ngerasa kayak nggak dianggap, terus suka dibanding-bandingin lagi sama anak lain. Padahal saya udah berusaha kali menunjukkan yang terbaik buat mereka. Nah, dari Andi, Lucy, Yuli, Dharma, Ila, dan Riri, saya punya pertanyaan. Mungkin bisa dijawab nanti satu-satu ya. Pertanyaannya seperti ini. Andaikan Riri mendapatkan sebuah kaos tangan ajaib dan itu bisa merubah masalahnya teman-teman semua, anak-anakku semua di sini, apa yang akan dilakukan dengan kaos tangan itu untuk merubah perilaku atau tindakan orang tua seperti itu. Mungkin dimulai dari Dharma. Dharma gimana Dharma? Kalau dapat kaos tangan ajaib terus apa yang bisa menemukan solusi enggak pakai kaos tangan itu? Saya dapat kos tangan ajaib itu, seandainya ya Pak, seandainya dapat kos tangan ajaib, ya dengan kos tangan ajaib itu saya sangat berharap kalau bisa dapat perhatian begitu dari orang tua, walaupun hanya sedikit aja nggak apa-apa, yang penting ada perhatiannya sama saya begitu. Ingin merubah perhatian orang tua ya. Perhatian orang tuanya mau dirubah supaya bisa perhatian sama anaknya begitu. Ya, itu sangat bagus itu yang dilakukan Dharma. Nah, kalau Naila gimana Naila? Kalau dapat kaos tangan ajaib yang bisa merubah segala keadaan, situasinya, gimana tuh? Kaos tangan ajaib, Pak. Saya ingin merubah hati orang tua saya supaya lebih peduli dan perhatian kepada saya dan tidak perlu membanding-bandingkan saya dengan anak-anak yang lain, Pak. Karena setiap anak itu kan punya kemampuan sendiri-sendiri ya, Pak ya. Kalau kita bandingin terus kan saya malah jadi down, Pak, bukannya jadi semangat. Jadi itu dilakukan ke orang tuanya. Iya, saya mau. Tapi dari Ila sendiri apa yang harus dirubah dari Ilanya sendiri? Saya bukan dari orang tua. Jadi lebih giat Pak nanti untuk belajar dan menunjukkan kepada orang tua
kalau saya bisa seperti yang mereka inginkan. Oh ya, itu sangat bagus itu ya. Itu bisa dilakukan Ila dan semuanya bisa mencontoh ya, seperti Ila. Kalau Nak Lucy Iya, gimana tuh Pak. Nak Lucy? Kalau Oh, dapat kalau saya kos tangan dapat ajaib, kaos tangan ajaib, saya mau merubah diri saya menjadi koki, Pak. kenapa jadi koki? Iya, masalahnya tuh Pak, saya tuh kan gak hobi masak, tapi disuruhnya masak. Udah masak, Hmm. ternyata kurang asin, mau kurang asin, keasinan gitu masih aja diprotes Pak, kadang dimarah-marah lah gitu. Oh, sama orang tuanya. Iya, jadi saya tuh pagi suruh masak, makan malam suruh masak, nanti kalau nggak sesuai menunya diomelin, rasanya nggak enak Oh. diomelin. Gitu. Padahal orang tua saya tahu tuh Pak, kalau saya tuh nggak hobi suruh masak. Tapi kalau misalnya memang Nak Lucy ini tidak tahu masak sama sekali, memang tidak ada kodratnya, mas, tidak tahu masak, tidak ada lagi bakat untuk masak. Nah, orang tuanya menyuruh terus Nak Lucy untuk masak. Gimana? Ada enggak tindakan lain yang dilakukan Nak Lucy? Ya kalau saya daripada dimarahin mau nggak mau ya itu Pak masak juga. Hmm. Mungkin kalau orang tua saya kan saya anak perempuan sendiri mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin disuruhnya apa belajar gitu kan. Nanti kalau udah berumah tangga atau apa gitu. Cuma saya kan nggak hobi Pak. Tapi itu enggak mau dipelajari masak itu. Ya saya Enggak mau bisanya ya belajar. YouTube gitu. Makanya tuh Pak saya pengennya jadi koki gitu kan. Jadi nanti Oh, gitu. Ya. Belajar di YouTube ya. ya. Tapi saya pernah Itu tuh Pak bagus tuh. bikin peyek itu kan seharusnya kriuk-kriuk, ternyata lembek kayak bakwan, jadi saya dimarahin tuh Pak. Oh, melempem ya. Oke. Nah, kalau Andi, seandainya Andi dapat kaos tangan. Tadi Andi merasa sedih, sering galau karena eh, minder sama teman-temannya karena dijauhin, karena dikatain pelit lah, apa dan segala macam, dan sering menyakiti diri Andi sendiri. Nah, kira-kira kalau mendapat sebuah kos tangan ajaib, apa yang ingin dirubah dari teman-temannya? Kalau saya Nah, Pak, ya. dengan sarung tangan ajaib itu, ya saya pengennya teman-teman saya jadi semangat belajarnya Pak. Hmm, Ya, semangat belajar ya. ya Dari Nak Andi kayak sendiri yang Doraemon itu dirubah? loh Pak. Oh, ya, 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 ya. Kayak Doraemon ya. Nah, Ya, kalau dari Nak Andi sendiri, apa yang akan dirubah dari Nak Andi sendiri? ya kalau saya ya berusaha untuk mengerti ya kondisi teman-teman Pak. Ya Oh, berusaha meskipun saya ya mudah-mudahan meskipun dengan sarung tangan dijauhin. tadi bisa ngilangkan mungkin keegoisan saya itu Pak. Yang mungkin Oh, ya, itu sangat bagus. Iya. menurut teman-teman itu mungkin dengan tidak mencontek itu, nggak nyontekin itu, saya terkesannya egois itu Pak. Itu sangat bagus ya. Tapi Kalau ya itu Riri, tadi, Pak. kalau Riri gimana tuh Kalau Riri? saya Pak sama seperti Ila dan Dharma Pak, saya pengen itu orang tua saya itu terbuka hatinya Pak untuk lebih Hmm, sayang lagi sama saya Pak. terbuka hatinya. Tapi Ya, kalau dari Ririnya sendiri apa yang ingin dirubah dengan menggunakan kos tangan ajaib tadi? kalau saya ingin jadi lebih baik lagi Pak. Ya, Ingin lebih misalnya, baik lagi. iya, jadi saya itu ingin disayang. Jadi saya itu apa ya, nuruti apa ya bahasanya itu Pak. Bingung saya Pak. Kalau, nah, kalau memang bingung, Ya Pak. bisa nggak kira-kira lama bertahan seperti itu dengan kondisi merubah keadaan orang tuanya Riri tadi? Bisa Saya nggak tuh Pak, bertahan lama kira-kira? kalau saya tuh Pak ada kepikiran pengen pergi Pak dari rumah situ Pak.
pikiran pengen minggat Pak ibaratnya. Biar orang tua saya tuh mencari saya tuh ada di mana seperti itu Pak. Berarti enggak tahan ya, enggak Nggak bertahan tahan ya. Pak. Iya Pak. Oke. Itu mungkin salah satu tindakan yang tidak bisa Bagus, dilakukan. Pak. Ya karena Riri masih Iya, statusnya Pak. belajar. Dan sampai nanti ada terjadi masalah baru lagi ya. Riri ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Nah, kalau dari apa tadi yang belum? Nah, Nak Yuli. Nak Yuli ini memang sih nggak terlalu berat ya masalahnya Nak Yuli ya. Tapi Iya, kira-kira Nak Yuli kalau misalnya masalahnya Nak Yuli dengan orang tua juga itu seperti Dharma, nah Nak Riri, Nak Ila, Nak Andi, Nak Lucy itu, nah Nak Yuli gimana tuh kalau mendapat kaos tangan ajaib Nak Yuli? ya. Saya sama seperti teman-teman tadi. Kalau saya mendapatkan kaos tangan ajaib, saya ingin merubah hati orang tua saya agar bisa perhatian sama saya. Satu lagi, saya juga ingin lebih baik lagi atau rajin. Mungkin karena saya agak malas, mungkin orang tua saya juga tidak perhatian gitu, sering marah sama saya. Nah sekarang ini kalau mengurangi malasnya apa yang dilakukan? Mungkin pada saat mau pergi ke sekolah apa kira-kira gitu? Untuk mengurangi malas, kalau saya sudah mau pergi sekolah, saya pagi-pagi bangun subuh, setelah sholat, saya tidak tidur, nggak tidur lagi. Saya kerjakan sesuatu yang membuat saya tidak malas. Misalnya saya suka sama kucing gitu. Pagi-pagi saya mengasih kucing makan gitu. Saya isi aktivitas saya seperti itu. Atau membersihkan kucingnya atau menyisirinya, itulah kegiatan saya Pak. Kalau tidak itu saya sangat malas, bagus. saya tidur lagi gitu. Itu sangat bagus, Nak Yuli. Nah, itu bisa bertahan enggak, Nak Yuli? Nah, makanya itu Pak, Bisa bertahan lama enggak kira-kira? Nah, itu yang belum menguatkan saya bisa bertahan lama enggak. Karena saya baru coba ini Pak. Baru mencoba ya. Didengarkan teman-temannya, itu Nak Yuli sudah. Ya, jadi saya sekali lagi menegaskan bahwa perubahan yang kalian lakukan adalah sangat baik semua. Dan itu bisa dikatakan sudah menemukan jalan keluarnya masing-masing dari apa yang akan kalian lakukan. Nah, saya ingin bertanya lagi ke Naila. Dari angka 1 sampai 10 Naila, nanti akan mengisi juga di LKPD-nya ya. Dari angka 1 sampai 10, kira-kira Naila sekarang berada di mana setelah mendapatkan mendapatkan solusi ataukah mendapatkan manfaat dari apa yang diutarakan tadi? Angka 8, Pak. Angka 8. Nah, kenapa angka 8? Kenapa sudah ada di angka 8? Karena ternyata bukan saya sendiri yang merasa seperti itu, ternyata teman-teman juga merasa tidak dihargai. Jadi dari konseling kelompok ini saya rasa saya bisa melakukan yang terbaik untuk orang tua saya. Oh, begitu. Kalau Nak Lucy, Nak Lucy dari angka 1 sampai 10, Nak Lucy gimana Nak Lucy? Tentang perubahan yang dilakukan Nak Lucy itu. Angka 7, Pak. Wah, 7. Di bawah Naila ini. Kenapa angka 7? Ada apa dengan angka 7? Karena saya tuh untuk membangkitkan rasa suka memasak itu masih sulit gitu loh, Pak. Masih untuk hobi sulit untuk ya. memasak. Tapi ada keinginan untuk belajar. Ada lah, Pak. Sekarang kan gampang Pak sebenarnya, tinggal nengok YouTube kan. Nah, cuman tuh saya tuh kalau udah di dapur lama-lama tuh kepala saya pusing Pak. Oh, ini ya, oke.
Nah, Andi, dari angka 1 sampai 10, ditunjukkan Nah Andi, apa yang terjadi atau perubahan yang terjadi dengan Nah Andi? 8, Pak. 8. Iya. Angka 8 berarti sama dengan Naila. Apa di angka 8 itu yang menjadi fokusnya Nak Andi lagi untuk mencapai 10 mungkin? Ya, karena proses ini, Pak. Oh, lagi proses ya. Ya. Jadi Proses untuk menuju. Untuk membuat kawan-kawan teman-teman itu rajin itu, Pak. Ya enggak bisa langsung, Pak. Mungkin dengan terbiasa belajar kelompok nantinya, Pak. Nah, Dengan itu sering, sangat bagus. Ya, dengan sering boleh nanti bertemu kan. Ya, nah, sehingga nanti ya lambat laun bisa mandiri teman-teman tanpa mencontek gitu, Pak. Oh, gitu. Tapi usaha teman-teman sudah banyak kok, Pak. Sudah ya dalam arti ya walaupun kalau usaha teman-temannya kira-kira nanti dari angka 1 sampai 10 usaha teman-temannya untuk merubah itu berapa, Andi? Ya ini di angka 7 sudah kelihatan itu, Pak. Oh, sudah kelihatan di angka 7 ya, berarti ada perubahannya, ada progres ya. Iya, karena mereka sekarang ini kalaupun tidak saya contekin misalnya itu kan, ya mereka nggak marah lagi. Kemudian sekarang ini teman-teman sifatnya lebih bertanya solusi gitu, Pak. Oh, ya. Bagaimana Terima ini kasih. jalannya gitu ya. Tapi ketika teman-temannya meminta contekan, berterima kasih enggak sama Nak Andi? Ya namanya teman-teman, Pak. Ya kadang ada yang terima kasih, kadang ada yang nada ya sedikit-sedikit ngancam kayak gitu kan. Sudah dikasih kok malah ngancam gitu kan. Masih ngancam ya. Oke. Tapi sudah ini kok, Pak. Sudah teman-teman sudah banyak yang ya katakanlah mau belajar itu, Pak. Dari belajar kelompok itu ya, gara-gara belajar. Ya, karena kami kalau sore, Pak, bukan loh. Setiap di hari Sabtu itu ada belajar kelompok, Pak. Terima kasih, Nak Andi. Saya ke Nak Yuli. Nak Yuli, saya minta dong dari angka 1 sampai 10, Nak Yuli sudah melakukan apa dari masalahnya Nak Yuli, apa yang didapatkan, solusi apa yang didapatkan dari angka 1 sampai 10 deh. Saya di angka 7, Pak. Angka 7. Wah, ini masih agak rendah sedikit nih dibanding teman-teman yang lain. Nah, iya, Pak. Kenapa di angka 7, Nak Yuli? Iya, karena saya kan baru memulai, saya belum ada penguatan gitu untuk mereda malas saya itu. Kadang ya saya sudah bilang kegiatan saya itu kan karena baru, Pak. Saya takut timbul bosan dan malas lagi gitu. Oh, ya betul ya. Jadi tapi sudah mulai dari sekarang sudah berusaha. Iya, sudah berusaha ya. Oke. Jadi itu membuat orang tuanya berpikir lebih baik lagi terhadap Nak Yuli. Iya, Pak. Oh ya, oke. Saya lanjut ke Nak Riri. Ya, Nak Pak. Riri, dari angka 1 sampai 10. Nah, apa bentuk perubahannya, tingkat perubahannya sampai mana, Nak Riri? 1 sampai 10 lah. 7, Pak. Masih dalam sedang-sedang saja, Pak. Sedang-sedang saja. Berarti iya, Pak, saya belum bisa Pak. memperbaiki hubungan dengan orang tuanya secara. Iya, Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena orang tua saya, kami ibaratnya itu saling menjauh, Pak, sepertinya, Pak. Karena kalau ketika saya menangis di kamar, didiemin saja, Pak, tidak dipanggil atau diajak ngobrol, Pak. Apanya mau saya seperti
itu, Pak. Oke, itu hal yang yang dipikirkan ya ke depannya nanti. Iya, Pak. Nah, Riri, bagaimana mau diperhatikan itu, tapi pelariannya jangan sampai menyakiti diri sendiri ya, Nak Riri. Iya, Pak. Ya, oke. Nak Dharma dari angka 1 sampai 10. Nak Dharma, nanti di LK-nya digambarkan ya. Nak Dharma apa yang dirasakan Nak Dharma Ya, dari angka 1 sampai 10? saya rasakan itu saya mungkin sudah berada di angka 8 karena ini saya juga sudah menyadari bahwa menyakiti diri sendiri itu tidak ada gunanya, Pak ya. Mungkin juga perhatian orang tua ke saya, mungkin saya yang saya salah tanggapan selama ini. Mungkin mengira bahwa dia tidak perhatian, tapi sebenarnya begitulah cara mereka memerhatikan saya. Jadi setidaknya saya juga harus introspeksi diri, Pak, seperti itu. Jadi saya sudah berada di angka 8. Oke. Terima kasih Nak Dharma. Saya coba Naila. Naila ini sudah mungkin memastikan dari angka 1 sampai 10 sudah ada jawabankah sampai sejauh ini tentang masalahnya Naila? Dari angka 1 sampai 10 deh, berapa Naila? Kan saya udah tadi, Pak. Oh, udah ya? Oh, Iya, ya maaf. Bapak lah. Maaf Lupa ya, Pak. Saya lupa. Oke, Pak. Terima kasih. Nah, jadi itulah tadi kalian telah melakukan konseling kelompok yang dimana sangat beragam dari apa yang didapatkan dan tidak mesti ini berakhir hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Nah, saya ingin bertanya kepada Nak Dharma. Nak Dharma, kesan-kesannya selama mengikuti konseling kelompok ini apa? Ya, Pak, kesan-kesan saya, hati saya jadi terbuka begitu, Pak, untuk menyadari kesalahan saya selama ini yang ternyata menyakiti diri sendiri itu memang salah, Pak ya, karena saya sudah jadikan sebagai pelampiasan dan akhirnya yang merugi diri sendiri begitu, Pak. Jadi untuk kedepannya supaya bisa mengontrol diri, supaya tidak menyakiti diri sendiri, seperti itulah. Nah, itu bagus itu hal yang baru untuk dilakukan ya. Itu nanti disimpan di pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita bicara. Iya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya Nak Yuli, ada kesan-kesan atau pesannya pada saat mengikuti konseling kelompok ini, kegiatan ini, Nak Yuli? Silakan. Oh iya, kesan saya mengikuti konseling kelompok ini sedikit ada pencerahan, Pak. Terutama juga karena bersama teman-teman saya tidak sendiri bahwa punya masalah di dalam konseling kelompok ini. Jadi ada teman-teman saya juga yang punya masalah. Kedua juga saya mendapat pencerahan dari yang Bapak kemukakan tadi bahwa setiap kita itu ada masalah masing-masing, tapi akan ada solusinya. Oh iya. Itu aja, Pak. Terima kasih Nak Yuli. Sama-sama. Terima kasih. Nak Lucy, ada kesan-kesan apa nih yang dirasakan selama mengikuti kegiatan ini, Nak? Dinyalakan mic-nya, Nak Lucy. Oh iya. Ini Pak, kemarin kan saya pendam sendiri kan masalah saya sampai kejadian itu kan terjadi. Ternyata setelah saya mengikuti konseling ini, alhamdulillah saya dapat pencerahan. Jadi saya harus belajar lagi nih Pak, biar disayang sama orang tua. Oh ya, belajar lagi ya. Iya, belajar masak Pak, harus rajin masak. Oke, kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya, Nak Lucy ya. Pak. Iya.
Nah Andi, ada kesan-kesan, Nah Andi? Alhamdulillah Pak. Ya, kenapa Ya, alhamdulillahnya Andi? ya terasa plong Pak Kesan-kesan. hati ini Pak. Ah, Ya, sudah di dari apa yang Bapak sampaikan, paling tidak ada pencerahan Pak. hmm, Ya, merasa bahwa terbantu saya, enggak dari teman-teman yang lain? iya Pak, ternyata kita ini hidup tidak sendiri Pak, ada orang-orang lain itu Pak. Ya Sama dengan benar-benar. tadi kehadiran orang tua itu Pak, termasuk juga Oh. teman-teman di sekolah. Ya terima kasih banyak Pak Takwa Ya, untuk terima kasih ya Nak Andi. sehatnya Selanjutnya hari Nak, ini. ya terima kasih Nak Riri. Kalau saya Pak, Kesan-kesannya apa? kesan-kesannya saya akan berusaha Pak memperbaiki diri saya supaya saya lebih disayang oleh orang tua saya Pak. Kalau lihat dari Hmm, apa ibaratnya teman-teman tadi berarti mungkin orang tua saya itu sayang sama saya itu dengan cara yang lain Pak. hmm, oke. Oh, pengen saya tuh jadi lebih rajin mungkin baratnya Pak. Mungkin selama ini saya kali pikirannya malas Pak. Ya Pak, mungkin saja Pak. Setelah mengikuti kegiatan ini, Eh, kenapa? Setelah mengikuti kegiatan ini, saya akan lebih rajin lagi Pak ini apa untuk Hmm, di rumahnya Pak. Mungkin Pak, saya akan membuka komunikasi sama orang tua saya Pak. Jadi oke, selama ini komunikasi kami kan berkurang Pak. oke. Menjalin Masih ada komunikasi lagi Pak. atau ada yang terlewatkan? Terima kasih banyak Nak Riri ya. Ya Masih Pak, ada sama-sama. lagi? Oh, Naila mungkin ya belum. Aduh, Naila, maaf ya terlupakan. Ada Ya, enggak kali ini kira-kira saya kesan? dilupakan. Nah, kesan-kesannya Naila apa yang Ada Pak, banyak didapat? sekali yang saya dapatkan dari konseling kelompok ini Pak. Yang Ya, pertama saya bisa menceritakan permasalahan saya sama Bapak dan teman-teman. Setelah itu ternyata permasalahan saya itu hampir sama dengan permasalahannya Dharma dan Riri. Di sini saya jadi membuka pikiran saya bahwa setiap orang tua itu ternyata ingin yang terbaik buat anaknya. Cuman mm, karena sudut pandang saya selama ini berbeda, yang membuat saya menyakiti diri saya sendiri. Tapi setelah melakukan konseling kelompok ini, saya sangat membuka pikiran saya ke hal-hal yang lebih positif lagi. terima kasih Nak Sama Fitri, Pak. Naila ya. Pak. Oke. Nah, saya banyak mengucapkan terima kasih telah datang di ruangan konseling hari ini dan telah Pak, melakukan konseling kelompok. Ya, Pak, apa Nak Andi? ya, Andi boleh nggak Pak nanti mau konseling individual Pak sama Bapak Pak? Boleh Nak Andi. Nanti kita akan melakukan, tinggal dijadwalkan saja. Nanti Ya, di administrasi dulu ya Nak Andi. ya Ya, Pak. sama ya, oke. Terima kasih Nak Andi sudah punya inisiatif sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, kita akan berdoa kembali uh, agar supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan akan terwujud. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bernyanyi bersama. Sayonara, sayonara, Sayonara Sampai sampai berjumpa berjumpa. berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, Sayonara. sampai berjumpa Sampai pulang. Nanti bertemu. acara Terima kita. kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bapak. Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Iya, iya, iya. Oke, itulah tadi penampilan saya sendiri dan mungkin ada tanggapan dari masing-masing teman-teman yang ingin bertanya, ingin memberikan
tanggapan, masukan atau gimana.